Sayang anak. Ayo Bu, sayang anak Bu. Iya Bu. Daripada sayang bapak Bu, bapak selingkuh. Daripada sayang tetangga, bapak cemburu. Berapa bang nih bang? Biasa 5.000. Mahal banget bang. Ukur rata 5.000. Di sini saya kali bang. Ah, nggak bisa di toko 15.000. Alah. Bener. 5.000 ukur rata. Kalau di toko 15.000. Alah. Nggak percaya? Tanya aja ke toko. Mana? Si aja bang. Wah, itu biasa bisa Bu. 5.000. Emang segitu. Kecil banget bang. Ya ampun. Oh, teganya, Kambib. Bu, goreng tempenya 5 ya. Ya sebentar ya bu, sebentar. Bu, teh manis 1. Ya sebentar bang. Ini tehnya bang ya. Sama apa bu? Iya. Bentar ya bu. Ayo Pak, masuk aja Pak ya. Bu, aku pengen ini, Bu. Jangan dulu ya Mira ya. Ibu lagi nggak punya uang. Ya, Ini, Bu. besok-besok aja ya. Ibu sekarang nggak bawa uang. Ya, Ibu, aku pengen. Para jamaah sekalian, sesungguhnya harta dan segala yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah semata. Jadi sewaktu-waktu kita harus ikhlas memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Karena itu akan lebih berkah dan berarti. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Adek mau? Ambil aja. Nih, ambil. Kasih. Jangan bang, saya lagi nggak bawa uang. Nggak apa-apa. Saya ngasihnya ikhlas kok. Terima kasih ya bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Terus aja, Miki. Terus. Iya. Iya. Sebentar ya. Kan itu ada Mikinya. Udah nungguin Tio dari tadi. Minjem sebentar. Oh, sini. Bukan sinetron kesayangan. Ini, pasin aja. Kurang bagus. Itu bagus. Nya nggak demenan ini. Bagus Sebentar aja Miki dah. tadi. Ih, kayak gitu minjem sebentar aja pelit. Orang sebentar aja minjem pelit. Ibu. Apa sih? Nya tuh, Bu. Tuh lagi nonton kartun malah diganti sama Nya. Sinyalnya ada aja deh. Maaf ya Nya, si Tio lagi nonton film kartun. Boleh kan dipinjemnya, ya? Sebentar doang. Ya ini juga nggak lama. Soalnya ini sinetron ini kesayangannya Nya. Yang main aja, yang Travolta tuh lihat tuh. Duhnya, John Travolta itu bukan bintang sinetron, tapi bintang Hollywood. Duhnya, kasihan dong si Tio. Dia kepengen nonton film kartun. Udah dari tadi siang dia kepengen nonton. Ya, kalau nonton film kartun, sampai-sampai aja sama Tio. Ya, Nak, ya. Ya, Bodoh, pulang aja. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kenapa sih Nyak? Cemberut aja kayak dompet tanggung bulan. Senyum dong, senyum. Senyum tuh ibadah. Coba. Tahu orang lagi jengkel. Senyum lagian. Ya sobat pada tahu. Kalau Nyak lagi jengkel, sobat kan baru pulang dagang. Emang kenapa sih? Tahu nggak? Gue tadi nih nonton TV. Lagi asik-asik nonton TV.
sama si Tio, TV-nya diganti sama film Mickey Mouse. Nggak sebel gua. Ya udahnya nonton aja Mickey Mouse, emang kenapa? Lu gila juga lu ya. Lu pikir gue ini anak TK apa? Lu jangan ketawa lu cengar-cengir. Orang kalau udah tua kelakuannya ya kembali ke anak TK. Nya kan nonton TV di tempat orang, ya ikutin apa yang dia nonton. Itu kan TV dia bukan TV kita. Makanya juga gua dari dulu gua udah bilang, lu beli TV buat gue supaya gue anteng nonton TV-nya di rumah gitu. Ya gampang. Mau kapan? Besok? Seminggu lagi? Apa sebulan lagi? Yang penting kan ada duitnya. Emangnya tuh duit bisa bekokok. Kalau lu niat mau ngebeliin gua, lu beliin dong TV. Biar gua juga tenang nontonnya di rumah. Jangan lu janji-janji melulu. Ya nanti, tergantung yang atas tuh. Kalau yang atas sudah nurunin rezeki, pasti kita beli TV. Yang penting sekarang nyak sabar, banyak doa. Allah maha mengabulkan tuh. Itu kan gue yang ngajarin lu. Tahu nggak? Dulu gue pernah ngajarin lu. Rezeki, jodoh, maut itu Allah yang punya kuasa. Apa yang kita minta, Allah selalu mengabulkan. Dulu kan begitu yang gue ajarin sama lu. Sekarang lu ajarin gue begitu. Ada selalu nggak lu beliin aja. Nggak beli udah nggak apa-apa. Ya itu kan waktunya masih sadar. Sekarang kan kelakuannya jeblok kayak begini. Dasar lu males ngebeliin gua TV. Bukannya males Lu kan? demen ya? Demen gua kalau nonton di mana-mana lu demen. Tahu pokoknya beli TV. Gak pernah tenang gua. Kesel gua kalau belum dibeli TV. Ngomel terus. Baterai masih baru nih kayaknya. Anak babe kerjaannya tidur mulu nih. Tadi ini habis ngerjain PR, Be. Terus? Terus tiduran. PR-nya udah kelar? Belum. Kan tadi Riris bilang ketiduran. Ya udah nggak apa-apa, ya. Be, Riris mesti bayar uang sekolah. Soalnya Riris mau tes. Kalau yang 3 bulan belum dibayar, Riris gak boleh ikut tes. Ya udah tenang aja. Yang duluan kan 1 tahun, babe bisa bayar. Masa yang 3 bulan nggak kebayar? Tenang aja ya. Ntar babe usahain. Lu juga mesti mikirin dong. Berusaha buat beli TV. Supaya gua nggak nonton kemana-mana ke tetangga-tetangga. Ya udah mulai sekarang, Nya nggak usah nonton TV lagi ke tetangga. Kalau begitu lu mau beliin nya TV ya? Hah? Aduh, nya, alhamdulillah. Nya doain tuh biar banyak rezekinya. Aduh, kapan tuh? Ya enggaknya, maksud Somad, Nya nggak usah nonton TV lagi ke tetangga. Dan nggak usah nonton TV dah, kan ada radio tuh. Dengerin aja radio. Yaudah deh, babe mau sholat dulu ya. Riris sudah sholat belum? Hah? Ya, kita sholat ya.
tadi ada yang lari-larian nih. Kan Ustazah Atika udah kasih tahu. Kalau di musola jangan lari-larian, jangan bercanda. Ini tempat ibadah. Sekarang Ustaz tanya, siapa yang memulai dan siapa yang paling bandel? Ngaku. Ya udah. Nek, mau kemana sih? Kayaknya buru-buru banget. Pasti sholatnya nggak khusyuk deh. Gue mau nonton TV. Ceritanya bagus. Tadi gue udah dibilangin. Makanya gue takut ketinggalan. Tak ketutupan pintu lagi. Nek, jangan tinggalin Riris dong. Riris takut nih. Daripada nonton TV di tetangga, mendingan nenek ngaji aja. Kan dapat pahala. Gue nggak mau di sini, di rumah aja empat gue. Gue mau pengen bergaul, kepengen jadi anak gaul supaya jangan ketinggalan info, tahu nggak? Di rumah aja empat. Nek, Apa sih? Nek, kata Babe, semua yang kita miliki itu harus disyukuri. Jangan ngeliat ke orang lain terus. Nanti kita jadi berkurang terus. Lu sama babe lu. Kalau ngelihat gue kerjanya nyeramain, asal ngelihat gue nyeramain, nggak boleh ngelihat mata gue nyeramain terus. Samanya lo. Udahlah, gue mau pergi aja lah, puyeng lah gue. Nek, Apa lagi sih kalau kepala nenek puyeng, pusing, ya udah di rumah aja, nggak usah nonton TV di tetangga. Nanti berantem lagi loh. Lu kebanyakan ngomong lu. Bang gue nyet, inilah, lama-lama gue kepret juga lu, baru tahu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nih sebelum pergi, sarapan dulu ya. Udah sarapan? Apa enggak kesiangan sholat subuh, Be? Kalau sholat subuh jam segini, rezekinya keburu dipatok ayam. Terus sholat apa? Sholat duha. Kalau kita sering sholat duha, insya Allah rezeki kita bakal lancar. Amin. Besok Riris juga mau ikutan sholat duha Ya, bagus kalau gitu. Tapi ingat, sholat wajibnya jangan suka bolong-bolong. Ya? Apa? Sholat duha. Rezekinya dipatok ayam. Nih lihat tuh, tetangga-tetangga semua, teman-teman. Semua udah pada ganti TV yang gede-gede. Malah beli apa tuh? Yang PCD apa di CD apa nggak tahu dah. Yang ada pakai piringan diputar-putar itu. Ya, yang namanya rezeki kita nggak tahu kapan datangnya. Kita sebagai manusia yang penting usaha. Tuhan yang nentuin. Ya, sayang anak bu. Ayo bu, sayang anak bu. Bu, sayang anak bu. Bu. Nyak, apa-apaan sih?
Aduh, sebentar doang. Nyetel itu gosip-gosip artis kesayangan gue. Nyak, denger ya, Aye tuh lagi nonton berita pesawat jatuh. Malah ngeganti saluran lagi. Sini deh. Sini deh, Nyak. Iya, sebentar doang. Aduh, itu sebentar lagi rame-ramenya. Dasar amat sih. Dasar pelit. Begitu aja juga. Bang, bosen tuh berita-beritanya yang sedih-sedih melulu. Riris, nenek kamu kok begitu sih? Suka maksa. Tuh kan, sombongnya jadi. Anaknya sama emaknya samanya. Itu dong kayak Bu Miming begini. Udah kaya, TV-nya juga gede. Nggak sombong, siapa aja yang mau nonton boleh. Udah, mendingan gue nonton di calon besan gua. Ya udah, sono. Yang TV-nya gede. Apaan? Gede. Sana, kita pelit. Neng Sinta. Aduh, rajin amat. Pagi-pagi udah ngeguntingin rumput. Siang pergi kerja. Aduh, siapa yang gak bahagia punya mantu Neng Sinta? Nyak bisa aja nih. Ngomong-ngomong, jadi ikut arisan gak, Nyak? Ya ikut dong. Mulainya bulan depan ya. Pokoknya kalau nanti keluar arisannya Nya mau beli TV, lebihnya buat ngelamar Neng Sinta. Nyak, arisan 1,5 juta mah mana cukup buat ngelamar Sinta. Kurang dong, Nyak. Aduh, cuman bercanda. Tapi kalau buat ngelamar Neng Sinta kan, ya Nya juga punya persiapan. Bapaknya Somad, ya ada ninggalin tanah. Tanahnya berapa luas? Ya, ada kira-kira 1,5 hektar sih. Rencananya mau dijual. Ya, buat perkawinannya Neng Sinta. Kalau begitu, boleh nggak saya nonton TV? Udah disetel belum? Saya nonton dulu deh ya, di dalam ya. Iya. Sin, kerjain aja si Nyak peot itu. Dia tuh ngotot banget sih pengen kamu jadi menantunya. Nenek kayak gini tuh mesti dikerjain. Lagian beli TV aja nggak mampu mau gaya-gayain ngelamar aku. Lagi siapa yang mau sama si Somad? Udah jelek miskin lagi. Mama juga nggak tega ngelepasin kamu jadi menantunya. Tapi Sayang anak bu. Kalau sayang bapak pasti. Sayang tetangga, bapak cemburu. Sayang anak. Sayang anak. 5.000. Ada mau yang ini? Kasih bang. Iya, sama-sama. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki ya Allah, untuk membayar uang sekolah anak hamba ya Allah. alhamdulillah ya. Lihat deh, si Somad. Rajin ya, Bu. Saya tuh kasihan, Bu. Sama dia semenjak istrinya meninggal dunia, Soma tuh kerjanya cuma ngurusin masjid, ngurusin nyanya yang bawel, ngurusin si Riris, terus ngajar-ngaji anak-anak deh. Sepertinya udah gak ada gairah lagi ya, Bu, untuk menikah lagi. Ibu, Kenapa kasihan? Dia kan melakukan itu dengan bangga dan ikhlas. Sebagai kepala rumah tangga, dia harus bertanggung jawab kepada ibu dan anaknya. Si Somad itu bukannya lugu, tapi dia menjalani hidup ini dengan jujur, ikhlas, dan apa adanya. Susah loh Bu mencari suami seperti dia. Bener-bener tuh ibu. Kalau nanti nih anak Aye si Lina gede, Aye bakal cariin suami itu kayak si Somad. Biar miskin, tapi tuh nggak pernah capek ikhtiar ke jalan Allah.
Kan harta itu kagak bakal dibawa mati kan ibu-ibu ya? Benar sih. Ingat nggak apa kata tadi Pak Ustadz di pengajian? Apa sih Pak? Lupa. Cari suami yang bisa ngejadiin istrinya itu jadi istri solehah. Supaya nantinya kita bisa ketemu lagi di surga. Kayak gitu kata Pak Ustadz kan? Oh iya Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana nih ibu-ibu? Dari pengajian, Bang Somad. dari rumah Bu Haji. Oh, Bang Somad, kapan mau nikah lagi? Biar istrinya ikut-ikut pengajian sama kita. Ya kan ibu-ibu? Benar tuh Bang Somad. Iya Bang Somad. Iya Bang Somad, kan Bang Somad udah duda lama. Kok kuat sih? ya insya Allah. Kalau Allah udah ngasih juga jodohnya, pasti saya nikah. Amin. Ya doain aja. Yaudah kalau gitu saya mau jalan dulu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk. Riz, lagi kangen ya sama Mak? Iya, Be. Mungkin sekarang mau udah bahagia di sisi Allah. Insya Allah, nak. Insya Allah ya. Mak udah bahagia di sisi Allah. Mak kamu itu orang yang berhati mulia. Dia nggak pernah bentak-bentak babe. Sering bersedekah. Taat perintah Allah. Kamu kalau sudah besar, seperti Mak ya. Be, Babe kenapa sih selalu sabar sama Nya? Padahal kan Nya galak sama Babe. Suka bentak-bentak Babe, ngomong kasar sama Babe. Riz, seperti apapun orang tua kita harus berbakti sama dia. Ya? Kan ingat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, Babe kan punya Nya, berarti surga Babe ada di bawah telapak kakinya. Makanya Babe harus sayang sama Nya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika, Ini Bang, Atika bikinin gulai buat Abang, buat Riris, buat Nyak juga. Tika, aduh, bawa apa itu? Gulai, Nyak. Aduh, ini pasti daging ya. Aduh, udah lama Nya nggak makan daging. Kebeneran banget ini. Aduh, wangi banget. Siapa yang masak? Atika. Aduh, pinter masak. Aduh. Tika, Nyak mau tanya ya. Kan Tika sama Soma juga ngajarin gaji, ya kan? Nah, artinya kan ngeles tuh namanya ya. Suka minta bayaran nggak? apaan sih, Nya? Enggak, Nyak. Kita mah ngajarnya ikhlas. Nggak ngarepin apa-apa kecuali ridho Allah. Ridho Allah itu kan buat di akhirat. Kalau ini mah kan kamu ini kan pakai tenaga nih sama Somad, seharusnya minta bayaran. Semua orang juga kalau ngeles mah dibayar. Udah, Nya, udah deh. Somad mau ke musola dulu, ya. Tika, terima kasih ya gulainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk kita di dalam aja yuk, ayo. Ya Allah,
Hamba pengen banget beliin TV buat Nya. Apa mungkin ya Allah? Hamba nggak punya duit. Ya Allah, berikan hidayah buat Nya ya, agar Nya bisa tabah ngadapin cobaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apa kabar? Baik Pak Somad. Ada yang sedang dipikirkan ya Pak Somad? Ya entu Pak Ustadz. Saya ini lagi bingung. Nyak saya tiap hari ngerengek terus minta dibeliin TV. Allah itu maha mengabulkan Pak Somad. Di saat kita sedih, tugas kita sebagai manusia hanyalah tawakal pada cobaannya. Yang penting, kita jangan pernah berhenti berikhtiar di jalan yang diridhoinya Pak Somad. Iya. Kalau semua itu sudah kita lakukan, kita tinggal pasrahkan pada kehendaknya. Oh, gitu ya. Atau mungkin selama ini Pak Somad tawakalnya kurang barangkali, atau kurang ikhlas dan banyak mengeluh. Iya Pak Somad. Mungkin juga kali Pak Ustadz. Iman seseorang itu kadang-kadang memang suka naik turun Pak Somad. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah saja suka begitu. Tapi bukan berarti kita diperkenankan untuk meratapi kesedihan. Karena dalam setiap cobaan tidak hanya terkandung peringatan, tapi juga berkah dari Allah. Ya Pak Somad ya? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keasinan ya? Enggak kok. Pas rasanya. Kalau anak perawan masak keasinan, biasanya kepengen kawin. Nenek bercanda kok, Kak. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nenek mau kemana sih? Sesungguhnya kami telah Ini memberikan kan udah mau maghrib. kebaikan yang banyak. Gue juga tahu. Kalau mau maghrib, Karena Tuhanmu dan sembelihlah. gak dibilangin juga gue tahu. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu Lagian, dialah orang yang terputus Eh, dari rahmat nih. Allah. ntar lagi, kira-kira 10 menit lagi ada film bagus. Film favorit gue. Kan gue kalau ketinggalan rugi. Entah kalau udah 10 menit gue pulang lagi ke sini, masih ada waktu buat sholat maghrib. Lebih bagus kalau sholat dulu, Nya. Nonton itu kan bisa jadi candu, perangkapnya setan. Coba tuh dengar surat Al-Kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat yang tak terkira. Maka dirikanlah sholat hanya demi namanya. Lo, si Somad, si Riris, samanya tukang ceramah, nyeramain gua diceramain dulu. Bosen gua diceramain dulu. Untung aja si Sinta yang jadi bakal mantu gue. Emang Babe sama Mbak Sinta mau kawin? Itu urusan gue. Nanti lu bakal punya ibu si Sinta. Lu mesti bisa ngerayu dia, mesti baik sama dia. Dia tuh orang pinter, kerjanya aja di kantor, pendidikannya aja tinggi. Nggak kayak Babe lu, kerjanya kelemar aja. Kerjanya paling ya ngajar ngaji, kagak ada duitnya. Coba nih kalau si Sinta semua serba bisa. Makanya kalau cari bini, cari orang yang semuanya serba bisa. Tuh, bisa hidup. Emang Mbak Sinta mau ikut sama Babe? Ya, itu urusan gue. Cuman gue minta lu tahu diri ya. Lu mesti baik sama si Sinta, ya. Lu bisa merayu dia, lu sayang deh sama dia.
dia supaya dia sayang sama lu. Jadi lu kalau sekolah juga dia yang bayarin, apa-apa dia yang bayarin. Aduh, bahagia deh hidup lu. Lu udah dah, jangan banyak ngomong lah. Kalau gua mau pergi, takut telatan lagi. Filmnya rame. Kemarin oke ya bos ya? Iya. Sukri! Ya! Sukri! Ayo! Mau cari-cariin lo. Sini ah! Cepet. Nih, Nyak mau pinjam duit. Nyak serius nih? Ya tuh iya serius. Tapi mana surat tanahnya, Nyak? Itu mah gampang. Minta aja sama si Somad. Emangnya Nyak perlu berapa duit, Nyak? Cuman 500.000. Bos, kasih aja deh bos. Beres. Nih. Nah. Tapi ingat, Nyak. 2 hari Nyak harus kembaliin. Hah? Ya itu mah gampang dah. Lu tagih aja sama si Somad. Ah. Terima kasih banyak nih ya. Iya, Nyak, iya, Nyak. Iya, terima kasih Iya. banyak ya. Makasih ya. Hati-hati, Mak. Iya. Abang, sendirian aja. Iya, Nek. Temenin dong. Lihat tuh Cici Sinta. Tiap hari kerjanya gonta-ganti laki terus. Kayak perempuan murahan aja. Amit-amit. Iya, gitu aja sih Nya tergila-gila. Gimana sih Nya itu ya? Mana pantas dia dijodohin sama si Somad yang alim. Mending sama si Atika. Udah cantik, soleha lagi. Ya kan? Iya benar Bu. Udah yuk Bu, pusing ngeliat orang kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul adzim. Tik, orang-orang kampung pada ngomongin kamu. Benar kamu demen sama si Duda itu? Maksudnya Bang Somad, Bu. Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Ingat, Nak, dia itu kan udah duda. Memangnya kenapa kalau duda, Bu? Duda itu kan hanya status di dunia. Di mata Allah semua manusia sama aja, Bu. Yang membedakan cuma akhlaknya. Lagian kan jodoh itu udah ada yang ngatur, Bu. Allah yang ngatur. Iya, tapi kan masih banyak penjaga yang suka sama kamu. Misalnya si Roy. Jadi kenapa kamu mesti milih sama si Duda itu? Bu, bagi Atika, laki-laki itu yang penting bisa jadi imam bagi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Apa Ibu mau Atika kawin sama perjaka tapi terus menderita? Emangnya si Somad itu bisa dijamin, bisa membahagiakan kamu kalau kamu nanti jadi istri dia? Ya bukan gitu, tapi maksudnya... Tapi kenapa? Jangan bilang kamu tuh udah kesensem sama si tukang mainan itu, ya? Ah Ibu, Bang Somad kan udah punya calon istri. Hah? Yang bener, Tik. Siapa? Ya, ngapain sih? Udah malam, masih beresin baju aja. Gue tahu deh, kalau lu udah mulai rayuan gombal juga lu. Nah, lu lagi bokeh, gak punya duit. Ya enggaknya. Kata Riris, Oh, dia udah ngomong ya sama lu ya? Iya, memang Nyak mau jodohin lu sama si Sinta. Nyak kok ada-ada aja sih, Nyak. Katanya wanita modern, nggak mau ketinggalan info. Kok masih kayak Datuk Maringgi? Lagian juga mana Cinta mau sih sama Somad? Siapa bilang? Udahlah. Urusan ini biar Nyak yang ngurusin. Jadi, Nyak mau maksa Sinta kawin sama Somad? Nggak perlu maksa. Nih, kita ini mesti pinter ngerayu si Sinta.
Yang penting tuh ibunya. Kalau kita udah bisa ngerayu ibunya, udah beres ya. Somat masih nggak ngerti maksudnya gimana sih? Lu mana pernah ngerti, bebel lu mah. Apa yang ngerti sih? Udahlah, urusan ini semua urusan selain aja deh sama gua. Nih, umpama mancing. Mancing tuh mesti pakai umpan. Nyak, Nyak kan mau beli TV. Duitnya mana? Riris minta duit bayaran. Duitnya mana? Apalagi ini. Udah gini aja, biar deh Nyak yang ngalah. Yang penting lu beliin baju buat Cinta sama beli pisah. Lagian duitnya dari mana? Gampang, pinjem aja sama juragan Sukri. Minjem duit ambil si Supri. Nyak kan tahu dia rentenir. Kalau kita nggak bisa bayar utang, bisa diambil nih rumah kita, Nyak. Ya udah, ntar gua aja deh yang ngurusin dah, gua yang minjem dah. Urusannya beres semuanya lah. Susah jadi ngomongnya. Oke, kalian bermain dengan ceria ya. Yang riang, main ya. Main lah. Kamu terus, tuh, kamu perhatikan, Sayang anak. Kalian bermain dengan riang gembira ya. Main jot-jotan ya. Main ayun-ayunan semuanya ya. Riang gembira ya. Nah, terus kamu nih, terus bermain ayun-ayunan. Beberapa detik kemudian kamu ngelirik ke sini. Nah, dia kan megang mainan. Nah, terus kamu rebut. Kamu ke sini. Adek mau beli mainan? Oh iya, Pak. Silakan. Pilih yang mana? Oh. Sayang anak. Murah. Pak, sayang anak, Pak. Adek mau? Ya udah pilih. Tapi saya nggak punya duitnya. Ya udah gratis. Ayo pilih. Waduh. Kasih gratis, tahu aja lu yang mahal. Terus kamu rebut. Loh, ini properti mainannya mana nih? Woi, Dek. Aduh, Dek. Ini propertinya mana? Hari ini kita ini syuting tukang mainan jadi konglomerat. Gimana sih lu kok nggak ada propertinya? Maaf, Bos. Bagian propertinya lupa beli mainan, Bos. Aduh, lupa gimana sih lo? Lu baca naskah nggak sih? Hah? Iya, Bos. Sekarang gua kasih waktu 1 jam untuk nyari properti itu. Ya, sampai dapat. Lu mobil-mobilan, boneka apa aja. Iya, Bos. Ya, Pak. Alhamdulillah, untung ada abang. Bang, bisa minta tolong nggak, Bang? Tolong apa ya? Kita kan lagi syuting, Bang. Kita kebetulan butuh itu mainan abang buat properti, Bang. Ya, Bang ya, tolongin ya, Bang ya. Diborong aja semua, cuma 300.000. Alah, Bang. Kita perlunya cuma 2 jam kok, Bang. Ya, dipinjem aja, Bang. Ada uang sewanya kok, Bang. Ya, Bang ya. Iya deh. Ya. Iya. Ya, Bang. Ya, bawa, Bang. Anak-anak, pengajiannya Ibu tutup sekarang ya. Nanti besok kita terusin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, langsung pulang ya. Udah hampir maghrib kok Bang Somad nggak datang-datang ya. Ada apa ini? Belum, Mas. Hah? Bang, makasih ya, Bang ya, sudah ditolongin. Cuma saya minta abang sabar sedikit lagi, Bang. Soalnya syutingnya agak molor. Pemainnya banyak yang baru, Bang. Ya, Bang ya, sabar ya, Bang ya. Tapi kan saya harus ngajar ngaji nih. Iya, Bang, saya ngerti, Bang. Tapi abang juga bisa bantu saya sekali lagi aja, Bang ya. Sutradara saya galak, Bang. Bisa-bisa saya dipecat, Bang. Abang tega saya dipecat, Bang.
Ya enggak, tapi kan saya harus ngajar ngaji nih. Ya bang ya, tolong bang ya. Pokoknya abang kalau perlu makan minum tinggal minta aja bang. Di sini udah disediain bang. Ya bang ya, tolong ya bang ya. Orang mau ngajar ngaji, tawarin makan. Apa bagusnya kali? Sepak bola. Bola satu aja direbutin. Kalian pada nggak mampu aja beli bola. Nek, Nenek pasti ribut lagi di sama tetangga. Masya Allah, Nek. Gua nggak ribut sama tetangga. Ya siapa yang ribut? Dia yang ribut, bukan nenek. Nonton bola melulu. Bola lagi, bola lagi, bola lagi. Kan bosen bola melulu. Nek, Babe kok belum pulang ya? Riris jadi cemas. Riris takut ada apa-apa sama Babe. Lalu Babe lu itu lagi ngelembur, lagi nyari duit. Udah jangan dipikir-pikirin lah. Lu anak kecil mikirin banyak yang dipikirin, kecil-kecil juga lo. Iya, gua mau ke rumahnya Sinta, ya. Bukannya mikirin Babe yang belum pulang, malah mikirin orang lain. Dia bukan orang lain lagi. Dia itu udah jadi keluarga kita. Itu calon ibu lu. Bagaimana orang lain sih? Duit dari mana, Nek? Boleh minjam dari juragan Sukri buat beli bajunya Sinta. Cucunya aja belum bayar uang sekolah, malah menghamburkan uang ke orang lain. Lu cerewet lo. Kebanyakan ngomong lo. Dasar kecil-kecil nyinyir lo. Udah amat dah. Cerewet. Bang, bangun bang. Udah kelar ya? Alhamdulillah. Dagangan saya mana? Saya mau pulang. Gini bang, ada yang mesti saya jelasin. Tadi kebetulan ada adegan yang belum keambil karena udah kemalaman bang. Terus? Jadi sekarang abang pulang dulu ya. Besok pagi kesini lagi. Ambil dagangan abang sekaligus ambil uang sewanya. Ya bang ya. Pokoknya saya jamin bang, barang dagangan abang nggak hilang deh. Ya, tolong bang ya. Itu kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya kan bisa pulang duluan. Iya bang. Maaf ya bang ya. Biasanya juga syuting nggak seperti ini bang. Lancar-lancar aja bang. Maaf ya bang ya. Ya udah saya pulang duluan deh. Makasih bang. Iya. Ya bang. Nah, kebetulan. Ih, Pak Sukri, mau kemana nih? Gua lagi nyari lo. Nyari saya? Ada yang saya bisa bantu? Kemarin nyak lu pinjam duit, tapi nggak bawa surat jaminannya. Sekarang gua mau nagih sama lo, bayar. Kalau nggak surat tanah lu mana? Nyak saya minjem duit. Buat apaan ya? Mana gua tahu, nyak lu duitnya buat apa? Emang berapa jumlahnya? Nyak lu tuh pinjem 500.000. Jaminannya surat tanah. Masa sih minjem duit 500.000 jaminannya surat tanah? Nggak ada yang gratis di dunia ini, nggak ada. Gua nggak pernah maksa nyuruh orang minjam duit sama gua. Soalnya nyak lu sendiri yang datang ke rumah gua. Sesuai perjanjian, kau disetujui. Kalau nggak mau, nggak masalah. Tapi ingat, salamin sama nyak lu harus bayar utang tepat waktu. Sekalian bunganya. Pak Sukri, kita bikin perjanjian ulang, Pak. Pak. Allah Akbar.
Ya Allah, Rabbul Izzati, jodoh dan maut hanya Engkau yang tahu dan Engkau yang menentukan. Maka jangan biarkan rasa cinta kasih ini ada hanya karena nafsu, tapi jadikan rasa sayang hamba kepada Bang Somad hanya semata karena-Mu, ya Allah. Assalamualaikum. Babe, Fit, Babe kenapa? Nek, Babe pulang. Sobat, lu kenapa? Lagang dagang juga lu berantem segala. Kalau lu berantem, mana bisa dapat duit? Nek, jangan gitu dong sama Babe. Babe kan lagi sakit. kalau Nya nggak minjem duit sama Supri, Somad nggak bakalan kayak begini. Kenapa sih Nya minjem duit sama Supri nggak berunding dulu sama Somad? Kan gua udah bilang sama lu yang nyuekin gua. Lagi sakit-sakit juga ngajak berantem lagi. Udah deh, lu istirahat aja dah. Pemain yang kemarin kita casting jadi tukang jualan mainan mana? Dia sakit, Bang. Sakit jantungnya kumat. Katanya subuh tadi masuk rumah sakit. Masalah lagi nih. Terus gimana? Berarti scene kemarin yang kita ambil itu harus diulang dengan pemain yang baru lagi. Pemainnya udah siap belum? Hah? Belum kan? Gimana sih lo? Pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang juga lo cepet cari pemain penggantinya. Nih, yang wajahnya memelas dan deso banget. Ngerti lo? Siapa yang cocok, Bang? Nggak mungkin kita casting mendadak. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lo harus cari. Hah? Dan lo ingat, lo jangan sampai pakai kru dari kita. Soalnya lo tahu nggak? Pimpro itu komplainnya sama gue, marah-marahnya sama gue. Lo mau kalau kru kita main terus gak dibayar? Lo mau? Hah? Nggak mau kan? Ya udah cepet cari. Baik, Bang. Saya akan cari penggantinya. Bos, gimana kalau abang tukang mainan, Bos? Kita casting aja, Bos. Iya, Bang. Aduh, pusing gua. Ya udah, gua nggak mau tahu. Lu berdua cepet tes dia, ya? Cepat. Udah cepetan lah. Aduh, ada-ada aja nih. Akhirnya ketemu lagi, Bang. Sengaja saya cari-cari abang nih, Bang. Iya, Bang. Mau minta tolong lagi, Bang. Mau minta tolong apa lagi sih? Hah? Dagangan saya mau dikontrak sampai setahun. Udah mendingan beli aja semua, borongin. Bukan, Bang. Sekarang saya minta tolong abang main sinetron, Bang. Gampang kok, Bang, aktingnya. Hari-hari seperti abang jualan gini. Cuma bedanya abang masuk kamera, Bang. Di depan kamera aktingnya ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Jadi pemain sinetron. Saya bukan Rano Karno, Mas. Ntar sinetronnya cuma laku di pasar burung lagi. Tolonglah, Bang. Ini skenario-nya. Abang baca, abang hayatin, ntar ikut syuting sana. Ya, Bang ya? Mau, Bang? Iya, Bang. Ya, abang pelajarin dulu. Ya, nanti kalau abang nggak bisa, saya ajarin, Bang, aktingnya, Bang. Ya, Bang ya? Iya, Bang. Ya. Ya, Bang ya? Makasih, Bang. Ya Allah, emang bener nih jalanmu ya Allah. Masa sih saya jadi bintang sinetron kayak Ari Wibowo? Kenapa kamu melihat saya? Kamu tidak mengerti. Aku
Aku telah lama menunggumu dan kamu cuma duduk termangu di situ. Dasar brengsek kamu. Ayo bang, latihan di sini bang. Iya. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok mukanya sedih banget? Babe Riris lagi sakit. Dia belum pulang. Masya Allah. Mudah-mudahan Bang Somad nggak apa-apa ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa bener ini rumahnya Bang Somad? Iya, benar. Ada apa, Pak? Tadi Bang Somad ikut main sinetron. Sinetron. Babe ikut main sinetron. Cuma begini, Mbak. Nggak tahu Bang Somad mungkin karena baru atau mungkin lagi kurang sehat. Bang Somadnya mendadak demam. Panasnya tinggi, sekarang lagi dirawat di rumah sakit, Mbak. Di rumah sakit. Udah tenang, Riz. Mbak, mending sekarang langsung saya antar ke rumah sakit yuk. Riz, kita sekarang ke rumah sakit aja ya. Si Adek, jangan nangis ya. Mudah-mudahan Bapak nggak apa-apa. Babe. Riz. Babe kenapa? Babe sakit apa? Babe nggak sakit, nak. Babe cuma kecapean. Kamu jangan khawatir ya. Mbak, maaf. Saya tidak tahu kalau suami Mbak sedang sakit. Tapi jangan khawatir. Semua biaya rumah sakit pasti kami tanggung. Suami. Somad, Ya. kenapa lu? Sakit apa? Hah? Katanya lu main sinetron ya? Hah? Nah, kenapa lu ngomong main sinetron nggak bilang-bilang sama gue? Coba kalau lu bilang. Kan namanya kan diajarin aktingnya. Jadi ibunya Pak Somad? Iya. Waduh, Bu. Pak Somad itu aktingnya luar biasa, bagus, sangat alami. Bahkan kalau dia sering berlatih, saya yakin siapa tahu dia bisa seperti Mat Solar. Tuh, apa saya bilang? Somad ini sekarang udah jadi bintang sinetron. Iya, makanya. Pak Somad, Ibu, dan Mbak, juga Adek ya. Juga semuanya. Kalau begitu kami permisi dulu. Insya Allah besok kami kembali lagi. Terima kasih, Pak ya. Iya, Pak Somad. Cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar sembuh, Bang. Iya, terima kasih, Mari, Pak. Pak. Ada ya? Ya. Atika pamit dulu ya. Tika, kok buru-buru sih? Pulangnya nanti aja barengnya sama Riris, ya? Iya kak, nanti aja pulangnya bareng Riri sama nenek. Biarin aja. Barangkali dia di rumah ada urusan. Biar dia pulang duluan deh. Bang, cepet sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh kan bisa ngajar-ngaji lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika. Jadinya Somad sekarang udah main sinetron. Berarti kagak ngajar-ngaji lagi? Ya jelas dong. Habisnya ngajar ngaji nggak ada duitnya. Kalau jadi bintang sinetron kan banyak duitnya, gajinya gede. Iya kan ya? Ya, Somad juga udah bersyukur. Produser udah mau bayarin rumah sakit. Yang penting mereka mau bayar itu sewa mainan. Bang, ini Cinta bawain buat abang jeruk sama anggur. Dimakan ya bang, biar cepet sembuh. Terima kasih ya Neng Cinta.
Ih, si abang kok saya dipanggil Eneng, panggil aja Sinta lagi. Iya nak, ini makasih ya. Obatnya diminum ya, Be? Iya. Terima kasih ya dokter. Dokter Iris hari ini nggak sekolah. Babe baru keluar dari rumah sakit udah pelupa. Ini kan hari Minggu, Be. Masya Allah, Babe lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Gimana Bang, udah sehat betul? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Neng. 2 hari dirawat, berasa 2 tahun. Gini Bang, ini langsung aja. Saya sama teman saya ini kebetulan keamanatan dari Pak Sutradara sama teman-teman. Untuk menyampaikan ini Bang, uang 500.000 boleh biaya sewa alat mainan abang kemarin yang buat syuting sama kumpulan dari teman-teman kru biar abang cepet sehat lagi. Terima kasih. Kok banyak banget sih? Gak seberapa Bang. Yang penting mudah-mudahan manfaat Bang. Iya Bang. Dan ini uang 200.000 honor abang sebagai pemain sinetron. Aduh, terima kasih banyak. Uang ini akan saya manfaatkan dengan baik sekali. Ya, ya, terima kasih lagi, terima kasih ya. Ngelihat emak senang, saya juga ikut senang Mak. Iya. Terus ini selain itu ada lagi Mak, Bang. Kebetulan Bang sutradaranya seneng banget gitu ngelihat acting si abang, katanya bagus. Jadi ada titipan, itu hadiah langsung dari Bang Sutradara. Titipan apa sih? Bentar, sebentar. Woi, Bang, cepetan. Nih, ini TV, Mak. TV, 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 TV. TV, kita punya TV. TV. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riz, bener kan? Rezeki itu goib. Semata-mata hanya Allah yang tahu. Buktinya, kita punya TV. Nggak perlu pakai ikut arisan dulu. Udah gitu, nggak kreditan lagi. Iya, Be. Doa-doa kita akhirnya terkabul ya. Ya tapi, kita harus ingat. Kita nggak boleh terlena sama nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Siapa tahu, nikmat yang diberikan ini semata-mata cuma ujian. Nah, kalau kita nggak tahu ujiannya, sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Iya, Riris ingat, Be. Ya. Ya. Apa sih? Maghrib udah hampir habis tuh. Sholat dulu sana. Udah, lu duluan aja deh. Ini gak lagi serius banget nih, lagi lucu-lucunya. Tuh kan. Somat udah sholat. Riris juga udah sholat. Tinggal Nyak yang belum. Kapan lagian lu sholat? Bentar. Nek, kalau iklan, Nenek sholat aja dulu. Tuh, iklan dah tuh. Iklan juga bagus tuh, rame. Yaudah, Riz. Belajar dulu. Jangan nonton TV melulu, ya.
Nya, bangun Nya. Tidur di kamar sono. Tersakit lagi. Berapa sih? Udah pagi ya? Baru jam 2. Hansip juga baru lewat. Ya, jam 2 lu bangunin gua mau ngapain lagi ya? Orang ngantuk-ngantuk begini ya. Ya mau tahajud, pakai nanya lagi. Halo, tahajudnya lu duluan aja dah. Ntar gua belakangan. Nya, Somat mau ngomong nih. Ngomong apa lagi sih? Bukannya besok pagi aja ngomongnya. Iya justru kalau pagi-pagi Somat takut. Nya belum bangun lagi. Nih Nya, Somat mau beli gerobak kecil. Beli gerobak? Buat apa? Kan lu dagangnya dipikul. Pakai gerobak segala sih. Iya justru entu. Nah kemarin-kemarin kan kalau jualan mainan nih modalnya cuma kepercayaan. Somat ngambil barang ke orang, kalau udah laku Somat storin. Nah ini mumpung ada modal honor main sinetron kemarin tuh, ya Somat mau ningkatin jualan barang-barang kelontong. Ya, kan gua ada rencana mau beli baju baru. Duitnya gua mau pakai buat itu, beli damis. Buat nanti gua udah janji sama Ibu Miming, sama Sinta mau jalan-jalan. Kan itu buat modal, buat bayar mobil segala macem. Masya Allah, Nya. Modal cuma segitu kok dihambur-hamburin buat hal yang nggak penting. Ya nggak penting buat lo. Buat gua kan penting. Lu gimana sih? Katanya lu mau nyenangin orang tua, sayang sama orang tua. Pokoknya maknya apa aja kalau nanti ini mau lo pokoknya lo udah muluk-muluk amat lu kan. Sekarang aja lu diambil lagi duitnya. Apaan sih udah kelontongan lagi. Ayo dong, Sin, cepetan dong. Kamu tuh lama amat sih. Mama, Sinta cantik juga siapa juga yang untung, ya ampun. Iya, tapi nenek Pet itu sama ibu yang munafik itu udah lama nungguin dari tadi. Ya biarin aja dia ya dia, kita ya kita. Sewet kamu aja bentar, aduh. Ya, kalau mandang orang itu jangan lihat dari mukanya aja. Buktinya si Sinta walaupun gonta-ganti pacar, sampai sekarang belum ada yang lamarnya. Soalnya kan si Sintanya yang memang nggak mau. Dia maunya sama si Somat. Nya kagak tahu aja sih. Nya, si Sinta itu anunya. Aduh, maaf ya. Kelamaan nunggunya. Ini si Sinta dandannya lama. Yuk kita shopping lagi. Ayo. Wah, bagus ya. Ini nanya. Wah, ya, aduh. Ini bagus ya. Iya, bagus-bagusnya. Iya. Wah, ini suka yang mana? Ini bagus ini selendangnya. Aduh. Coba. Diukur dulu. Ya. Kalau Nya pakai itu tambah awet mudanya. Bagus ya. Iya. Yang ini. Saya ambilkan yang di dalam. Oh, jangan. Nya demen yang ini. Ya. Oh, iya. Langsung bak. Ini bagus nggak? Bagus, pantes. Bagus kan? Iya. Tapi 200.000-nya. Boleh kan? 200.000. Iya, ambil aja. Pokoknya kalau seneng ambil aja. Ya baik banget sih. Makasih ya. Iya. Ada duitnya kan, Nya? Oh iya, ada.
Masih banyak. Jangan khawatir, masih banyak. Boleh kan? Iya. Mbak, bungkus Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Nek, kemana sih? Pergi kok nggak bilang-bilang? Habis belanja. Belanja sih lama banget. Sekalian nemar. Ih, bukan begitu. Tadi mau belanja di pasar sini. Nggak ada yang cocok. Akhirnya gue pergi ke kota. Udah, gue ubek-ubek lah di pasar sono di kota. Akhirnya ketemu juga nih. Cuman duitnya habis. Ya, nanti buat piknik malah kurang duitnya. Begini aja deh. Mendingan nanti lu ikut sinetron lagi ya. Iya, biar dapat banyak duit. Pokoknya gue nggak mau tahu dah. Lu ikut sinetron, dapat duit banyak, udah pen. Nya, ngapain sih buru-burunya? Ada panggilan nyanyi dangdutan ya, Nya? Mau dangdutan kek, mau rokan kek. Emang gue pikirin. Kayaknya nih baju cocok untuk kita deh, Nya. Iya, Nya. Tukeran yuk. Lu berani berapa? 3 deh, Nya. Enak aja. Lu kira ini barang rongsokan apa? Bawaannya sirik aja sih sama orang cakep. Malah tuh orang tua. Nggak usah dipikirin. Beli baju banyak. Kalau perlu beli lagi. Susah, capek. Beli lagi, beli yang banyak. Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, saya sampai panglingnya. Saya kira tadi siapa? Bajunya bagus benernya. Ini Ustadz, Nyak kan pakai baju gamis baru ini untuk memperingati hari Maulud ini. Kan dapat pahala juga Ustadz. Insya Allah dapat, Bu. Tapi bonus pahala bukan diukur dari baru atau tidaknya baju seseorang. Rasulullah tidak minta dihormati dengan baju baru. Beliau malah lebih senang kalau kita memakai baju yang bersih dan sopan. Semuanya juga tahu hidup Rasulullah sangat sederhana. Bahkan bajunya sendiri pun satu dipakai dan satu dijemur. Tapi bukan berarti Rasulullah pelit, tidak. Rasulullah mampu, tapi beliau tidak mau berlebihan. Maaf, Pak Ustadz. Ya, Bu. Acara maulid untuk anak-anak 15 menit lagi dimulai. Oh iya, Bu. Nyak, Bu, kita ke dalam dulu. Acara maulidnya sudah mau dimulai. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini pakai. Pakai kebaya diomongin. Enggak lah, pakai baju baru diomongin. Pakai apa diomongin? Dasar pada ucil. Dasar Nyak. Ada apa sih, Nyak? Nyerocos aja ke petasan Imlek. Siapa sih yang usil? Itu di pengajian, ibu-ibu habis pada ngomongin orang apa diomongin, begini diomongin, begitu diomongin, jadi sebel. Mending nggak usah ikut-ikutan dah, udah nggak mau ikut ngaji. Ya, jadi orang jangan suka suhujon, buruk sangka. Belum tentu orang-orang tuh ngomongin Nyak. Orang denger sama kupingnya sendiri. Dia ngomongin Nyak. Udah lah, pokoknya mah Nyak nggak mau pergi lagi lah. Udah ya, Nyak mau pergi ke Dupan. Ke Dupan? Iya. Masya Allah. Kan barusan habis mulidan. Mau ke Dupan. Yang benar aja sih, Nyak. Emang kenapa? Orang lebaran aja pada piknik ke sono ke sini, ke sono ke sini.
Emangnya kalau Maulid sih nggak boleh piknik ke depan? Ya udah. Nenek kalau punya mau kayak orang kebelet. Udah sana pergi. Nih, ntar gua akan pergi ya. Nanti kalau lu mau pergi, nih pintu dikunci ya. Ntar kuncinya titipin biasa di tempat yang biasa itu ya. Iya. Nah, tapi jangan lupa TV kesayangan gua jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, gua nggak mau tahu. Lu ganti pokoknya. Kalau mau pergi aja, nggak usah khawatirin TV. Orang kalau mau pergi doa dulu, sholat hajat dulu, minta keselamatan. Kan udah dalam hati. Nya mau naik mobil apa kereta? Naik mobil. Nah, kalau naik mobil nih doanya nih. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Coba baca. Ya kan lu udah talangin. Gua mau udah baca dalam hati. Baca bismillah aja udah. Ya, udah ya. Udah kelamaan deh. Gua pergi aja ya dulu ya. Ntar gua telat ketinggalan. Ya. Iya. Doa pakai ditalangin. Tunggu Pak Sopir. Kok Sinta mesra banget sama sopirnya tuh, Nyak? Apa-apa lu jangan sembarangan ngomong ah. Nyak, tuh lihat aja pakai geret-geretan segala, Nyak. Demen kalinya sama sopirnya. Lu mah macam-macam aja ngomong yang enggak aja. Orang dia si Sinta itu demennya sama anak gue. Si Somat. Nyak, Bang Nyak percaya kalau si Sinta tuh senang sama Somat. Lihat aja tuh lagunya, Nyak. Ya Allah tambah mesra, Nyak. Ya Allah, Sinta sampai genetian gitu, Nyak. Ih, malu-maluin aja. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk. Assalamualaikum. Nak Somat. Waalaikumsalam. Ibu, ada apa Bu ya? Astagfirullahaladzim, Nak Somat. Rombongan piknik Bu Mimin kecelakaan. Nyak sekarang ada di rumah sakit. Ya Allah. Ayo. Jalannya pelan-pelan ya, jangan lari-lari ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Somad? Bisa pinjam Riri sebentar? Oh silakan Pak. Kebetulan acara maulidnya juga sudah selesai Pak. Ada apa sih Bang? Kok kayaknya ada yang penting ya? Emak kecelakaan, Tik. Sekarang ada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, langsung ke sana aja. Ayo Bu, mari Pak Somad, ayo Pak. Riz, kamu pulang aja ya. Bareng Kak Tika sama Pak Ustadz. Biar Babe yang jaganya ya. Bebe. Udahlah. Kamu ngantuk kan? Ya? Pulang ya. Ya udah, kamu pulang sama kakak aja. Kalau Pak Somad nanti perlu apa-apa,
jangan sungkan-sungkan minta bantuan sama saya. Ya Pak ya? Iya, terima kasih. Ayo Riz, Atika. Kita pulang dulu Pak Somad. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster Center. Iya dong. Ini dong. Ya, kasih. Bangun Be, udah siang. Riz, Tika. Tika. Di sini, Mak. Nya gimana? Alhamdulillah, Nya udah ngelewatin masa-masa kritis. Sekarang udah boleh ditengok. Gimana dok? Mari saya antar. Ayo. Pasien masih belum sadar. Jadi jangan menyentuh apapun dulu ya. Biarkan dia istirahat. Saya permisi. Ya. Somad sama Riris masih membutuhkannya. Masih sayang sama Nya. Maafin Somad sama Riris ya. Kalau selama ini selalu bikin keselnya. Nek. Maafin Riris juga ya, Nek. Riris masih membutuhkan Nenek. Riris pengen membahagiakan Nenek. Nya. 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 Somad Nya. Riris. Atika. Nya harus bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Itu berarti Allah masih sayang sama Nya. Banyak orang yang dikenal Pak Somad. Alhamdulillah mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pak Ustaz, nggak banyak dosa. Banyak dosa. Nggak dosa sama anaknya. Nggak dosa sama cucunya. Nggak juga dosa sama Atika. Nggak dosa sama tetangga-tetangga. Kenapa anak yang sudah tua begini
tidak bisa memberi contoh yang baik pada anak-anak. Nyasa, kenapa di dalam bulan Maulud Nya pergi piknik menghambur-hamburkan uang? Pak Ustaz, apakah Allah mau mengampuni dosa-dosa? Tentu sajanya Allah itu Maha Pengampun. Asalkan Nya benar-benar mau bertobat. Yang penting sekarangnya kita harus hidup mencontoh Rasulullah. Jadi bukan hanya ritual ibadah atau akhlaknya saja, tapi semua aspek kehidupan kita harus mencontoh Rasulullah. Karena beliau adalah manusia teragung yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya teladan bagi manusia. Ya, Nya, ya. Itulah hikmah acara Maulid. Jadi jangan cuma kita bisa ngerayainnya saja, tapi maknanya sendiri kita tidak tahu. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tepat di bulan Maulid ini, Nya lahir kembali. Kembali kepada fitrahnya sebagai wanita yang soleha, dengan hati yang suci dan bersih.